Ibu Irma Tan, Presdir dari Lincoln Multi Perkasa. Ibu yang cantik tetapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki nih Bu. Iya. Ya kan? Kita mau mulai dari nama dulu ya. Lincoln Multi Perkasa. Ini ceritanya apa nih? Lincoln itu nama saya, Pak. Jadi nama saya itu Aling. Aling. Link Construction. Link Construction. Ya. Aling jadi Link Construction. Oke. Ya, jadi nama saya itu saya taruh di perusahaan, itu artinya kita di garda depan, kualitas nomor 1. Oke. Kredibilitas nomor 1. Ya, perkasanya wanita perkasa gitu. Multi perkasa. Multi Bukan perkasa. hanya perkasa, Pak. Oh, bukan hanya perkasa. Multi perkasa. Jadi bukan hanya pria aja yang bisa perkasa, tapi wanita di proyek juga bisa multi perkasa. Multi perkasa. Tapi di proyek apa, Pak? Di proyek ya, betul. Jadi saya dengar ceritanya nih sebelum Ibu sampai ke hari ini, Ibu tuh mulainya dari, katanya Ibu cerita apa, mandor ya? Ya, aplikator ya. Aplikator. Bisa ceritakan Bu, itu sudah berjalan 20 tahun kan? Ya. Gimana nih pergerakan perjuangan Ibu sampai ke hari ini nih Bu? Ya, kita mulai dari apa ya? Project to project ya. Jadi ya mulai dari awal lah, dari mandor ya Pak. Mandor ya, mulai ya, aplikasi. Ya, mulai produk. ke lapangan untuk ngecek kualitas dan sebagainya gitu. Yeah. Karena bagi kita ada perusahaan jasa. Yeah. Jadi kualitas kepuasan customer itu nomor 1. Welcome to SOS Podcast. Tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita ketemu dengan Ibu Irma Tan, Presdir dari Lincoln Multi Perkasa. Kan ada cerita seru nih, saya dengar tadi, menunjukkan Ibu benar-benar perkasa gitu ya. Yang kena paku itu tadi Bu. Banyak sekali ya kejadian-kejadiannya. Ya, Ibu cerita mana terserah Bu. Salah satunya saya pernah waktu itu mau meeting. Yeah. Nah pada saat itu namanya project ya, jadi kan banyak genangan air dan lain-lain. Nah waktu itu sudah 15 tahun yang lalu ya. Jadi masih agak ada kayu. Saya pikir kayu itu boleh dipijak untuk supaya menghindari air. Ternyata di kayu itu ada paku yang berkarat gitu. Nah setelah terpijak paku yang berkarat, saya lanjut meeting. Cabut sakit dong Kak? Ya kan? sakit Pak. Jadi habis itu lanjut meeting, habis meeting selesai, saya langsung ke rumah sakit. Jadi kena paku, kena tusuk sekali, saya ke rumah sakit ditusuk 3 kali Pak, langsung suntik anti tetanus gitu loh. Wah itu benar-benar perkasa Bu. Karena kalau ketusuk itu sakit, udah meeting dibatalin, tapi Ibu tidak batalin meeting. Iya, lanjut terus dengan Pak. rasa sakit itu ya. Iya Pak. Wah itu perkasa benar Bu. Oke Bu, kita mau dengerin cerita Ibu mengenai perjalanan Ibu sampai Ibu sukses sekarang menjadi distributor dari Rigel. Iya. Rigel dan Mosaic ya. Ya bisa. Kalau Mosaic sudah sejak lama ya. Kita mulainya itu dari aplikasi. Jadi kita aplikasi. Jadi kerja itu dari hati Pak. Jadi apa yang kita kerjakan harus dengan hati ya. Jadi karena kita jasa, kita aplikasikan dengan baik ya. Jadi prinsipal minta kita untuk megang di Indonesia. Apa benar Lincoln adalah pegang brand building material dari luar negeri selain yang tadi Ibu bilang Rigel? Ya, jadi kita ada pegang brand dari Singapura itu sanitary, mereknya Rigel Pak. Rigel. Kalau Rigel mungkin di Indonesia ya kurang lebih sudah 8 tahun ya. Nah tapi kalau di Singapura tuh orang udah familiar Pak. Karena 70% itu kalau kita ke Singapura itu mau ke Changi, ke Marina, MBS itu semua pakainya brand Rigel Pak gitu. Jadi di sana itu sudah familiar lah gitu loh. Merek Rigel gitu. Nah, sekarang Ibu yang pegang nih. Yes. Mau dengan dengan kepiawaian Ibu ya, bagaimana bisa sepopuler di Singapura ya. Iya. Oke, selain itu Ibu produk luar negeri apa yang Ibu pegang? Tadi ya, Rigel itu tadi untuk kualitasnya ya Bapak tahu sendiri kualitas Singapura ya. Udah pasti oke dan harga juga oke gitu loh. Jadi kita itulah. Iya, mau masuk
mau termus ya ke Indonesia ya. Oke, tapi selain Rigel, Ibu ada pegang proyek tadi apa? Ada. Kita selain daripada Rigel, kita juga ada import marmer termasuk pemasangan, dan juga ada satu brand mosaik dari Itali, itu brandnya Bisasa gitu. Jadi mosaiknya termasuk premium class ya. Jadi kita bisa custom juga, mau foto, mau gambar apapun kita bisa custom. Itu bisa kita foto bisa ya? Bisa. Jadi mau foto Pak Ismet juga bisa. Foto gitu. Terus keluar di itunya? Iya, di mosaiknya itu. Mosaiknya itu ya? Iya, gitu. Oh gitu ya? Ya, jadi kalau mau taruh foto Pak Ismet gitu. Iya, itu ada foto saya tuh. Iya. Dari Polpik ya. Oke Bu, jadi kalau saya tadi Ibu sebagai importir, tapi Ibu juga sekaligus sebagai aplikator, karena basicnya oleh aplikator kan? Benar Pak. Sehingga benar-benar Ibu menggaransi kan? Iya. Bahwa apa yang Ibu pasang itu akan bagus sesuai dengan harapan dari si owner kan? Iya. Misalnya kita pasang mosaik di kolam renang ya. Kalau kolam renang, let's say hotel. Nah, kalau ada misalnya 1-2 piksel copot, misalnya ya karena pengaruh struktur, pergerakan struktur dan lain-lain ya, ada 1-2 keping dari mosaik itu copot. Nah, itu di hotel tidak perlu mengeringkan air terus ditutup, tidak bisa dipakai under maintenance, tidak perlu Pak. Jadi kita bisa dari teknologi dari Italia itu kita bisa tempel tanpa menguras airnya. Gitu. Jadi kolam renang masih tetap bisa dipakai. Tunggu, saya kurang ngerti nih. Jadi mosaik itu copot kan, ya kan? Misalnya kan kalau gedung tinggi itu ada pergerakan struktur atau apa atau ada waktunya copot gitu ya. Nah, 1-2 keping itu copot misalnya. Nggak, maksudnya kan gini, itu kan perlu lem kan? Benar. Nah, ketika masih ada air, jadi misalnya kalau menang ada air, mosaiknya copot, itu tidak perlu dikuras tadi Ibu bilang kan? Tidak perlu Pak. Jadi langsung ditempel gitu bisa? Iya. Wah, canggih ya lemnya ya? Canggih Pak. Jadi langsung kita tempel langsung jadi bisa. Sangat meringankan buat si owner kan, dia senang juga kan, maintenance-nya jadi tidak perlu dikuras kan. Kalau dikuras itu kan waduh biayanya besar lagi. Besar. Ada teknologinya seperti itu. Ada Pak. Jadi, itu sekarang mosaik itu dipakai di mana aja Bu? Kebanyakan di mana Bu? Udah banyak ya Pak ya di Indonesia ada banyak rumah-rumah tinggal mewah. Yang baru ini ada di Vince ya, Vince Beach Club. Di Bali. Nah, itu semua meja barnya semua juga pakai mosaik Bisasa. Bisasa namanya. Bisasa. Dari Italia ya. Dari Italia Pak. Oke, dari 3 produk ini yang paling banyak dipakai di Bali yang mana? Yang paling banyak order gimana? Apakah mosaik? Apakah Rigel baru ya? Iya. Atau marmernya? Jadi sekali tepuk itu langsung dapat 3 Pak. Oh, dapat 3. Jadi di Vince itu marmernya kita supply dan install. Habis itu saniternya juga pakai Rigel. Mereka bahkan custom untuk warna gold dan mereka pakai logo Vince. Ya. Habis itu mosaiknya juga pakai Bisasa. Jadi sekali tepuk langsung 3 Pak. 3 ya. Enak dong ya gitu ya. Karena produknya itu saling bersinergi ya maksudnya. Kebutuhannya sama ya. Iya benar Pak. Ya bagus kalau gitu, enak tuh Bu ya. Jadi sering-sering begitu ya. Iya. Jadi konsumen Ibu sebagian besar ini mungkin dari perumahan mewah, juga ada hotel, juga ada restoran mewah mungkin ya. Benar Pak. Iya. Karena mosaik itu kan unik ya Bu ya. Unik. Iya. Biasanya Lincoln ini kerjain proyek apa saja Bu? Kita kerjain ada proyek ya rumah tinggal, ada juga high rise building, komersial, dan apartemen begitu lah. Apartemen begitu juga gitu. Kalau high rise building apa yang Ibu rasa Ibu happy gitu? Hal yang paling bikin happy itu kalau di WA sama customer, Bu sudah selesai, terima kasih, itu sangat happy sekali gitu. Dia rasa puas ya nah kebetulan Ibu. Customer kita juga beberapa juga mereka suka repeat order. Pokoknya mau itu yang penting Bu, repeat order penting ya. Gitu. Pokoknya mau Ibu yang handle gitu. Ya, karena produknya bagus. Terus Ibu yang sebagai aplikator yang masang, ketika ada masalah, Ibu yang memperbaiki. Jadi mereka anggap ini pekerjaan yang nggak mau pusing lagi. Nggak pusing lagi, ya, benar nggak pusing lagi. Nah itu kelebihan dari Lincoln Multi Perkasa nih dibandingkan yang lain ya. Benar Pak. Apalagi sekali tepuk bisa 3 produk ya tadi ya di Vince ya. Oke Bu, sudah berapa lama nih Ibu terjun di dunia konstruksi Bu? Sejak 2003, jadi sekitar 20-an tahun. 20 tahun udah cukup lama ya, udah senior lah, jadi udah piawai lah ya.
Sudah tua, Pak. Ya, jadi udah jam terbang udah teruji lah ya. Masih tetap belajar, Pak. Ya, masih terus karena belajar. teknologi terus. Benar. Terus apa nih pesan-pesan Ibu untuk anak-anak muda sekarang nih? Kan anak-anak muda sekarang nih kan nggak mau tuh, jangankan ketusuk paku. Ngelihat air aja dia udah nggak mau masuk tuh, Bu. Iya. Gimana tuh, Bu? Buat anak-anak muda ya. Yeah. Buat ya intinya kita kerja itu harus pakai hati. Yeah. Kerja pakai hati, mau berbagi, kerja keras, konsisten dan kerja cerdas. Persisten paling penting ya, Bu ya. Cepat menyerah persisten, ya. harus persisten. Jatuh bangun pasti ada. Iya, gitu. pasti ada susahnya kan, harus tapi terus di semua momen itu tergantung kita mau lihat tuh momennya yang positif atau negatif. Kalau kita mau serap yang positif ya selalu ada kesempatan, peluang dan untuk kita untuk maju terus gitu. Betul. Tapi kalau kita suka ngeluh, melihatnya yang seasonnya yang negatif terus, ya auranya ketarik ke sana, Pak. Abis ketusuk paku kapok deh ya. Ibu ketusuk paku tetap meeting ya. Tetap meeting, Pak, tetap meeting. Itu perkasanya ya. Jadi anak-anak muda jangan cengeng lah ya. Benar. Harus berjuang. Bu, saya mau tanya nih gini. Produk Ibu yang Ibu pegang ini kan yang baru ini kan Rigel ya kan. Ini Rigel ini di mana yang paling Ibu happy dipasang, si clients-nya happy, Ibunya di Vince itu mungkin ya? Ya, di Vince juga. Baru kita juga ada pasang di Egg ya. The Egg di data center, kontraktornya Tata. Yeah. Nah, itu juga mereka juga cukup happy. Mereka ada pipanya pasang bagaimana, kita langsung supervisi. Karena kita punya prinsip 1 kali 24 jam kalau ada komplain kita harus done. Gitu. Belum done pun minimal kita harus sudah visit gitu. Jadi kita ada target 1 kali 24 jam harus service harus utama. Harus utama ya. Kalau produk mosaik Bisasa ya, itu yang Ibu paling happy di mana? Dipasang di mana? Semua proyek saya happy, Pak. Maksudnya si kliennya rasa ya pasti happy kan. Maksudnya yang Ibu rasanya, waduh nih keren banget nih, gue bangga banget barang gue ada di sini gitu. Itu ada satu rumah mewah di Peak ya. Dia kebetulan saya termasuk yang suka peacock ya. Burung merak. Nah, dia pasang peacocknya di foyernya. Jadi saya ke proyek itu lihat, saya bisa mengagumin peacocknya sampai beberapa menit saya berdiri melihatin itu, saya senang sekali gitu loh. Peacocknya dari mosaik? Dari mosaik gitu loh. Tapi peacock benernya ada? Enggak, dia pakai pakai mosaiknya jadi. Pakai mosaik ya. Peacock. Jadi ketika Ibu lihat, Ibu itu paling bangga ya di pasar itu. Iya. Di akhir podcast ini saya mau tanya nih, kira-kira Ibu mau sampaikan pesan Ibu apa tentang, tadi kan anak muda sudah ya, tentang bisnis mungkin, juga tentang produk Ibu mungkin, silakan Bu. Di setiap momen itu kita harus positive thinking. Jadi jangan mengeluh. Kita kerja pakai hati, mau berbagi, dan tetap semangat. Gitu. Oke, dari produk Ibu mungkin Ibu mau sampai satu? Pakailah Rigel, karena 70% sudah dipakai di Singapura, atau apa Bu, silakan Bu. Kalau belum tahu Rigel itu apa, silakan ke showroom kita. Begitu Anda pegang produk kita Rigel, ketahuan. Langsung pesan. Gitu. Ya. Jadi kualitinya langsung ketahuan langsung sih. Bagus ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Irma Tan sudah hadir di SOS Podcast. Semoga Rigelnya bisa sepopuler di Singapura ya, karena 70% di Singapura menggunakan Rigel di bandar. Changi, di Indonesia. Bapak nginap di hotel mana? Bakal ketemu Rigel. Jadi di Indonesia dia harus menjadi pesaing Mr. X ya. Oke Bu, thank you Bu Irma sudah hadir. Thank you. Oke, Bu Irma, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari sponsor kita, Spring Air. Semoga tidurnya bisa lebih nyenyak supaya besok pagi bisa kerja lebih keras lagi. Lebih perkasa lagi. Thank you Pak. Terima kasih.